Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Pastinya sudah ya. Nah, Kak Oflin mau nih mengajak adik-adik untuk sama-sama bersukacita, bersukaria, memuji nama Tuhan, dan juga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Agar lebih bersukaria lagi pagi hari ini, Kofrin mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan, mari kita bersukaria. Pagi teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dapat beribadah sekolah minggu lewat YouTube. Tuhan, kami mau memulai ibadah, tolong supaya kami bisa tertib mendengarkan firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, siapkan Alkitabmu, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mudah mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan tolong kami agar kami semua bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat ke-19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kak Wita akan bacakan beberapa ayatnya dulu ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Kak Wita ingin bertanya nih, apakah adik-adik pernah merasa takut? Pernah nggak? Nah, apa sih yang membuat adik-adik merasa takut? Ayo jawab aja. Apa yang membuat adik-adik merasa ketakutan? Ya, yang di sana sudah jawab apa? Oh, kalau sendirian. Ya betul, kadang-kadang kalau kita sendirian kita merasa takut ya. Betul adik-adik. Oh, adik-adik yang di sana juga menjawab. Kak Wita, kalau gelap, kalau malam hari. Ya betul, sudah malam, sudahlah gelap sendirian. Wih, pasti terbayang ketakutannya. Adik-adik, kita semua pasti pernah merasakan takut dan merasa sendirian. Karena di dalam Alkitab juga ada cerita tentang orang-orang yang ketakutan. Siapa ya orang-orang itu? Wah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus. Sejak peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, murid-murid itu ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Mereka mengunci pintu, mengunci jendela. Wah, Maria pernah bilang bahwa Maria pernah bertemu Tuhan Yesus dan menyatakan Tuhan Yesus bangkit. Tetapi murid-murid belum percaya adik-adik. Mereka tetap merasa takut dan merasa sendirian. Karena mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mikir terus, kenapa ya kuburan itu kosong? Kenapa ya kubur Tuhan Yesus kosong? Nah adik-adik, kita lihat dulu ya video yang menceritakan murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Selamat melihat video ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik, firman Tuhan menceritakan walaupun pintu terkunci dan jendela tertutup dengan rapat, ternyata Tuhan Yesus bisa masuk dan hadir di tengah-tengah para muridnya. Dan ia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus juga memperlihatkan loh tanda luka di tangan bekas paku itu. Ya, waktu dia disalib, dan dia juga memperlihatkan tanda bekas tombak menusuk di lambung. Murid-murid telah menjadi saksi kebangkitan Kristus. Apa sih saksi itu? Saksi adalah seseorang yang melihat atau mendengar dan mengalami langsung sebuah peristiwa. Ya, murid-murid sudah menjadi saksi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dengan iman. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit. Kita percaya Tuhan Yesus hidup. Bagaimana ya kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus di tengah teman-teman kita, di sekolah, atau mungkin di tengah teman-teman kita waktu kita kursus atau les. Adik-adik, untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus,
maka kita harus tetap setia untuk mengasihi. Kita setia mengampuni. Kita juga setia mendoakan teman-teman kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Kita juga selalu setia menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga setia mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan juga melakukan firman Tuhan. Itu adalah cara kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan Kak Wita sekarang mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman itu terus hidup di dalam hati dan sanubari kami. Dan biarlah kami setia untuk mengikuti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 27a. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 27a. Kita ulang dengan gerakan ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Satu kali lagi sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mudah kan? Diingat selalu ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita aktivitas. Yeay. Nah adik-adik, aktivitas kita kali ini tentunya berkaitan dengan firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan tadi. Adik-adik masih ingat kan? Nah betul sekali, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Yesus menampakkan diri terhadap murid-muridnya. Oleh karena itu, aktivitas kita kali ini kita akan membuat mata dari kertas origami seperti ini adik-adik. Nah, menarik bukan? Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, bahan yang kita gunakan, yang pertama siapkan 1 lembar kertas origami, boleh warna apa aja. Lalu kita membutuhkan spidol warna hitam, warna hijau, kuning, biru, dan pensil. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan lipat kertasnya seperti ini. Lalu kita buat segitiga lagi. Lalu kita lipat seperti ini dan seperti ini. Kita lakukan dari sisi yang satunya lagi. Kita lipat segitiga seperti ini. Lalu kita buka, kita buat segitiga kecil. Lalu kita lipat kembali sampai bentuknya seperti ini.
Nah, lalu kita balik. Kemudian kita satukan ujungnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah ini kita bentuk segitiga. Segitiga lagi mengikuti garis segitiga yang ada di sini seperti ini adik-adik. Kita lakukan hal yang sama dari sebaliknya. Kita bentuk segitiga. Lalu demikian juga untuk sisi yang satunya lagi. Satunya lagi sama. Nah, setelah selesai, maka kita buka kembali kertasnya seperti ini. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menggambar bentuk mata di bagian belah ketupat ini ya adik-adik. Jadi biar persis nanti di bagian tengahnya. Kita gambar yang pertama bentuk bulat dulu seperti ini. Lalu kita gambar bulatan kecil. Nah, seperti ini. Kalau sudah, boleh kita tebalkan ya adik-adik. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, setelah itu kita juga akan bulatkan di sini, bagian sini. Kita isi. Bulatannya ya adik-adik. Setelah itu kita buat highlightnya yang berwarna kuning ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan spidol yang adik-adik punya ya, dan bisa juga mengkreasikannya dengan yang adik-adik bisa. Setelah itu kita ambil spidol berwarna hijau, kita buat seperti ini, garis-garis seperti ini adik-adik kurang lebihnya. Gambar seperti ini. Selanjutnya kita ambil spidol berwarna biru. Kita isi di bagian sini adik-adik. Kita isi. Lalu setelah seperti ini, kita lipat kembali kertas ini seperti yang tadi kita lakukan di awal. Adik-adik tinggal mengikuti yang tadi adik-adik sudah lipat ya di awal. Nah, setelah itu kita akan buka seperti ini adik-adik. Akan terlihat mata, bentuk mata dari origami ini adik-adik. Mudah kan membuatnya? Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik,
Gampang kan membuatnya? Nah, sekarang adik-adik melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Contohnya, Tuhan memberikan adik-adik papa mama yang baik, guru-guru yang baik, teman-teman, atau kebutuhan adik-adik setiap harinya. Nah, adik-adik boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik sambil di video ini ya, dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Nah, adik-adik, seperti itulah aktivitas kita pada minggu ini yang mengingatkan kita agar kita selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Shalom dan selamat hari Minggu. Dah. Adik-adik semua, mari kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk Anggur, anak orang tua dan guru, sekolah minggu, gereja, dan untuk bangsa dan negara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkati pertumbuhan iman anak-anak, agar mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga para orang tua di dalam pekerjaan dan kehidupan dan di dalam mendampingi anak-anak ya Tuhan, serta menjadikan mereka teladan Tuhan di dalam keluarga. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan dalam iman percaya kami kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pernyataan Tuhan pada gereja kami GKI Cinere. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Agus Wianto dan Bapak Pendeta Guntur. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan agar mereka dapat melakukan tugas-tugas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis para pelayan dan semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati sehingga kami semua dapat saling melayani dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta para menterinya Tuhan, pemerintah pusat maupun daerah, supaya dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh hikmat, adil dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang penuh dengan kedamaian. Kami juga bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu kepada sekolah minggu anak-anak kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya anak-anak kami ini dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun dan dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat. Demikian doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan syukur dan aksi Paskah ke dalam 2 amplop persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor 101 00801 45582. Mohon mencantumkan 001 untuk persembahan syukur, contoh 100.001, atau 002 untuk persembahan aksi Paskah, contoh 100.002. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Dia bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga keberanian bagi murid-muridnya untuk bersaksi.
Kita juga mau bersaksi nih adik-adik. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bagaimana adik-adik, tetap bersuka cita kan? Sebelum kita selesai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami dari pagi hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan telah melalui ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kami telah bersuka cita bersama, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu memberikan kekuatan dan keberanian bagi kami untuk terus bersaksi Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan dan menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati Tuhan di setiap langkah kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa untuk terus perhatikan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Kami Komisi Anak GKI Cinere memberikan persembahan aksi Natal kepada sahabat-sahabat anak di GKI Kartasura dengan tema Saat Itu Sederhana. Kami Komisi Anak GKI Kartasura mengucapkan terima kasih untuk persembahan aksi Natal GKI Cinere. Salam kasih dari rekan-rekan GKI Kartasura. Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.